Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Amanah, NIM 2101650. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ayuningrum MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Materi pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, bisa disingkat dengan HUSEMAS. Yang kedua yaitu ada proses administrasi HUSEMAS. Yang ketiga ada prinsip dan teknik administrasi HUSEMAS. Dan yang terakhir ada peran personal dalam sekolah administrasi HUSEMAS. Baik, yang pertama saya akan membahas materi tentang pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau disingkat dengan HUSEMAS. Hubungan sekolah dan masyarakat atau dikenal dengan istilah HUSEMAS termasuk ke dalam salah satu ruang lingkup administrasi pendidikan. Sekolah merupakan konsep yang luas yang mencangkup lembaga pendidikan formal maupun informal, sedangkan masyarakat merupakan konsep yang mengacu kepada semua individu, kelompok, lembaga, atau organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan bentuk komunikasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga sekolah atas dasar kesamaan tanggung jawab dan tujuan terhadap perkembangan pendidikan di sekolah. Selain itu juga bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat ini diartikan sebagai suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang kebutuhannya dan praktik pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki mutu sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa HUSEMAS ini adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat ini seluruh proses kegiatannya yang direncanakan, diusahakan serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu ada prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama kita membahas prinsip terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu, atau artinya apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan pada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun non-akademik. Biasanya sering terjadi di sekolah yang tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu, sekolah harus sendiri mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap sehingga dapat diterima secara rasional dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsipnya ada continuity. Prinsip ini berarti
pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua. Jadi seperti kegiatan seperti itu tidak boleh. Jadi kegiatan antara orang tua atau masyarakat itu tidak boleh dilakukan setahun sekali, atau harusnya dilakukan secara terus-menerus. Prinsip selanjutnya yaitu ada simplicity. Prinsip ini mengandung agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam sederhana sesuai dengan kondisi karakteristik pendengar masyarakat setempat. Misalnya seperti COVID kemarin dengan Zoom, atau biasanya dengan rapat orang tua, wali murid. Selanjutnya ada coverage. Kegiatan pemberian informasi ini hendaknya menyeluruh dan menyangkup semua aspek faktor atau substansi yaitu perlu disampaikan dan diketahui masyarakat, misalnya program ekstrakurikuler, ekskul, kegiatan remedial teaching, atau biasanya pergi jalan-jalan dari sekolah. Jadi orang tua harus mengetahuinya atau masyarakat juga harus mengetahuinya. Prinsip selanjutnya yaitu ada constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat harus konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif dengan sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apalagi hal tersebut dapat mereka mengerti akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Contohnya seperti memberikan bantuan misalnya pada kegiatan sekolah, seperti acara di sekolah, acara olahraga, nanti memberikan fokusan kepada orang tua gitu. Selanjutnya yang terakhir prinsipnya yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dan masyarakat yang ini disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahasa informasi yang ada. Yang tadi kita membahas prinsip, selanjutnya kita membahas teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan meliputi buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran ini dijelaskan tentang tata tertib, syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif, dan kemudian buku kecil ini diberikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di TK atau PAUD,
merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut. Yang biasanya ini dapatnya pas awal sekolah sebagai masih murid baru, anak TK atau anak SD, biasanya juga anak SMA juga yang swasta gitu. Selanjutnya yaitu ada teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan. Cara lisan yang dapat digunakan sebagai berikut, yaitu kunjungan rumah dalam rangka menjenguk orang tua yang sakit atau kawan yang sakit, atau misalnya ke tempat ke toko-toko masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui masalahnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Selanjutnya ada teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Biasanya ini seperti acara pentas seni atau pengadaan lomba-lomba yang diadakan oleh pihak sekolah. Yang terakhir yaitu ada teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan masyarakat atau orang tua murid, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, maupun radio sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu ada penyusunan program. Penyusunan program ini memerhatikan dana yang tersedia dari masyarakat daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang dilakukan dalam menyelenggarakan atau mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak sesuai dan tidak memerhatikan hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu ada pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas, oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dalam kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Proses terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria. Yang pertama ada efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan efisien, yaitu mengenai sumber dan potensi yang baik. Pembahasan yang terakhir yaitu ada peran personel sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas, yaitu yang pertama ada membantu sekolah dalam melakukan teknik-teknik Husemas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah atau laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Yang terakhir yaitu ada dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etikanya. Kode etika guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.